اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana kita telah masuk pada bab al-khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan. Ya, kalau kita jelaskan makna dari syirik dan perbedaannya antara syirik akbar dan syirik asghar, dan dibawakannya bab ini oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Di dalamnya ada beberapa faidah. Di antaranya bab al-khauf minasyirik, bab takut dari kesyirikan, dibawakan di sini oleh beliau agar seseorang mengenal kesyirikan dengan berbagai macam ragam dan macamnya. Tentu saja dengan niat dan maksud agar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu. Ketika dia kenal, ketika dia tahu, maka dia akan mawas diri darinya. Nah, kemudian juga disebutkan bab ini faidahnya agar seseorang terus-menerus mempelajari tauhid. Iya, yang dengannya diharapkan hatinya menjadi takut kepada lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah. Dan bersamaan dengan itu akan tumbuh pada dirinya pengagungan kepada makna tauhid, dan harusnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, disebutkan bab ini juga ya, agar seseorang menjadi istiqamah di dalam hatinya dan menjaga dirinya untuk senantiasa mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah guna meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dari faidah bab ini. Dan juga dengan mengenal kesyirikan dan kejelekan serta kebusukan dari kesyirikan itu, seseorang akan semakin mengenal nikmat tauhid dan keagungannya. Nah, maka al-khauf minasyirik, rasa takut dari kesyirikan, itu akan menjadi sempurna manakala seseorang mengetahui keburukan dari kesyirikan itu dan kebusukannya. Nah, maka syirik tentunya dapat memberikan mara bahaya bagi kehidupan seorang hamba. Sebab syirik adalah dosa yang paling besar. Andaikan dosa saja itu bisa memberikan pengaruh pada hidupnya, apalagi kesyirikan yang merupakan dosa yang terbesar. Rasulullah pernah ditanya tentang akbarud dzunub, dosa yang paling besar. Maka beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik, yaitu dosa yang paling besar, adalah kamu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan, padahal Allah yang menciptakan kamu. Nah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Dan kesyirikan ini juga
Di antara bahayanya, dia merupakan sebab munculnya berbagai macam musibah dan malapetaka. Munculnya berbagai macam musibah dan malapetaka. Yang mengundangnya adalah dosa kesyirikan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, di akhir surat Maryam disebutkan wa qalu ittakhadar rahmanu walada, dan mereka orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka dengan ucapan tersebut mendatangkan suatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Lihat bagaimana keadaan alam semesta. Hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir bumi terbelah, ya, hampir-hampir gunung roboh. Tatkala mendengarkan ucapan kesyirikan, Allah mengambil seorang anak. Padahal tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala disifatkan mengambil seorang anak. Nah, orang-orang musyrikin mengklaim Allah Subhanahu wa taala punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwa Nabi Isa putra Allah katanya. Dan orang-orang musyrikin mengatakan bahwa para malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Ini kemusyrikan, mensifatkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam ayat yang mulia ini. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang yang berbuat syirik itu dengan perumpamaan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, maka seakan-akan dia jatuh dari atas langit. Fatakhtafuhu thair, lalu disambar oleh burung. Kemudian dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Itu perumpamaan. Kira-kira bagaimana nasib seseorang kalau ada yang jatuh dari atas langit, bukan sekedar jatuh, setelah jatuh disambar lagi sama burung, setelah itu dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Kira-kira jadi apa dia kalau ada orang begitu? Ini saking ngerinya kesyirikan itu, Allah gambarkan seperti itu. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari atas langit, disambar oleh burung, lalu dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Na'udzubillahi min zalik. Lihat bagaimana bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kesyirikan menghabiskan semua amalan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diancam di dalam Quran, "Walaqad uhiya ilaika." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Mungkin ke sini-sini ya, anu di situ ya. Agak rapat di situ. Nah. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi sebelum kamu, la in asyrakta, andaikan kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, maka niscaya akan terhapus seluruh amalanmu dan kamu termasuk dari orang-orang yang merugi. Engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Bayangkan, ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam sedemikian rupa. Jadi kalau nabi saja begitu, bagaimana lagi kita sebagai umatnya? Tentu lebih harus mewaspadai yang namanya kesyirikan ini. Nah, sia-sia amal soleh yang kita kerjakan. Walaupun dia mengerjakan sholat yang wajib maupun yang sunnahnya, walaupun dia berpuasa yang wajib maupun yang sunnahnya, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi kalau berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Ini para jamaah
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mensifatkan syirik itu dengan kenajisan. Orang musyrik, orang yang najis. Najis apanya? Karena dia melakukan syirik. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis. Najis karena kesyirikan yang dia lakukan. Ini para jamaah. Bahkan najis yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bentuk mendurhakai Allah dalam level dan tingkat yang paling besar. Dalam level dan tingkat yang paling besar. Kesyirikan juga akan menghilangkan keamanan di suatu negeri. Akan menghilangkan kedamaian dan ketentraman. Tidak ada lagi keamanan, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman. Kenapa? Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Sebab keamanan hanya dijanjikan bagi keimanan, bagi orang-orang yang beriman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan penduduk bumi beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka justru mendustakannya, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Dan Allah tegaskan bahwasanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kata ulama, kesyirikan menghilangkan keamanan, kesyirikan menghalangi seseorang dari mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kesyirikan ini sangat mengerikan. Iya, orang yang berbuat syirik dinafikan akal bagi mereka. Orang yang berbuat syirik itu tidak berakal, kata Allah. Nah, sekalipun dia disifatkan dengan kejeniusan, orang jenius, penemu ini dan penemu itu, tetapi kalau dia musyrik atau bahkan ateis, tak beragama, maka dia orang yang paling bodoh. Dia orang yang paling bodoh. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ahlun nar, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang penduduk neraka mengatakan ketika mereka disiksa di dalam neraka dari kalangan orang-orang kafirin, andaikan kami ini dulu di dunia mendengar dan berakal, niscaya kami tidak termasuk dari penduduk neraka. Iya. Dia menafikan akalnya. Kami dulu memang betul-betul tidak berakal, makanya kami menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah. Dan orang-orang kafir disebut di dalam Quran hum la yaqilun. Mereka itu tak berakal. Hum la yatafakkarun. Mereka itu tidak menggunakan akal fikirannya dengan baik. Ini orang-orang musyrikin. Sehingga kesyirikan dinafikan akal bagi orang-orang yang melakukannya. Nah, dan memang sejarah membuktikan bahwa orang-orang musyrikin tatkala dihujahi oleh para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika menegakkan hujjah kepada kaumnya yang menyembah berhala, mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, bagaimana bisa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak mudarat, tidak bisa membela kalian, bahkan membela dirinya sendiri, tidak sanggup. Bagaimana kalian bisa menyembah sesuatu yang tak bisa berbicara, tak bisa diajak ngomong, tak bisa menjawab pertanyaan, tak bisa mendengar? Ini di mana akal ditaruh kalau begitu? Nah, subhanallah. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan dinafikan akal darinya. Sampai pernah disebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bercerita-cerita dengan kawan-kawannya
sewaktu dia berada di masa jahiliyah. Nah, menyembah berhala. Umar bin Khattab bercerita dulu, ya, kami itu saking tidak bisa lepasnya dari kesyirikan itu. Ketika kami safar dalam perjalanan, ya, kami tidak punya Tuhan ketika itu. Tuhannya ditinggal. Oh, terus bagaimana kami bisa menyembah Tuhan kami? Nah, kami dalam safar kami kan kami bawa bekal, bawa gandum, ya. Nah, itu yang kami buat dari apa namanya sesembahan berhala dari gandum itu, dibuat dari adonan roti. Nah lucunya kata Umar, kami kalau kami lapar kami makan itu roti itu, ya. Jadi dia makan Tuhannya. Nah, seperti itu. Ya, Umar bercerita sambil tertawa. Subhanallah, betapa jahilnya kita dulu. Makanya orang-orang musyrikin di masa itu dianggap sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah dari kata jahil, ya, karena memang itu. Nah, orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah mereka menjadi orang-orang yang jahil. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, maka ini dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi di dalam bab ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala memberikan kepada kita isyarat, ya, dengan dibawakannya bab ini agar seseorang jangan pernah merasa aman dari kesyirikan kepada Allah. Jangan pernah merasa aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berkata, "Oh, saya sudah sering belajar tauhid, tidak mungkin terjerumus dalam syirik." Siapa yang bisa menjamin? Ya, tidak ada yang bisa menjamin dirinya aman dari kesyirikan. Di sana ada orang-orang yang dianggap berilmu, ya, belajar agama, tetapi apa? Justru menjadi pelopor kesyirikan. Naudzubillah. Tidak ada yang bisa merasa aman dari kesyirikan kepada Allah. Bahkan yang merasa aman, dialah yang rentan jatuh dalam kesyirikan. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang pasti merugi. Kecuali orang-orang yang pasti merugi. Makanya orang yang beriman, ya, dalam rangka untuk menjaga diri mereka dari kesyirikan, mereka pelajari kesyirikan itu. Mereka perlu ilmui kesyirikan itu. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dari yang namanya kesyirikan. Baik syirik dalam ucapan, syirik dalam perbuatan, ataukah syirik dalam keyakinan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab al-khauf minasyirik, Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan dua ayat. Ayat yang pertama akan kita bacakan, wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat 116. Dalam surat An-Nisa ayat 116. Ini ayat yang paling sering dibacakan terkait dengan dalil kesyirikan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini ayat yang pertama yang beliau bawakan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia tidak akan pernah mengampuni dosa yang namanya kesyirikan. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, berarti tempat tinggalnya pasti neraka. Nah, tempat tinggalnya pasti neraka. Nah, inilah yang membedakan antara dosa syirik dengan dosa-dosa yang lain. Kalau selain syirik masih mungkin diampuni oleh Allah, tapi kalau syirik tidak ada ampun. Kesyirikan tidak ada ampun. Ini para hadirin. Nah, dan cukuplah ayat ini sebagai peringatan betapa bahayanya kesyirikan itu. Ya, seseorang kalau misalnya melakukan dosa
sampai membunuh, berzina, atau dosa-dosa yang paling besar, durhaka sama orang tua, masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau kesyirikan, tidak ada ampun. Ini nasnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Kemudian Allah tegaskan, adapun dosa yang lain Allah masih ampuni, asalkan dosa itu dibawa kesyirikan. Bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah ampuni. Tapi kalau kesyirikan tidak ada ampun. Nah, ulama menyebutkan bahwa ayat ini berlaku bagi orang yang berbuat syirik, dia mati di atas kesyirikannya, belum bertaubat kepada Allah, maka berlaku ini ayat. Orang yang meninggal mati di atas kesyirikan, belum sempat taubat dari kesyirikannya, Allah tidak ampuni. Berbeda dengan orang yang pernah melakukan syirik kemudian taubat ketika di dunia sebelum meninggalnya. Kalau dia sempat bertaubat, maka berlaku ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, yang melampaui batas terhadap diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirud dzunuba jami'an, mengampuni semua dosa, termasuk kesyirikan. Tapi syaratnya apa tadi kesyirikan? Kalau sempat taubat di dunia. Nah, itu cara memahami ayat tadi. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau meninggal belum taubat. Kalau misalnya ayat ini dipahami bahwasanya kapan berbuat syirik sudah tidak ada ampun, tidak ada yang bisa masuk Islam, Pak. Ya kan? Orang masuk Islam diampuni dosa-dosanya. Demikian pula orang Islam kalau dia berbuat syirik, dia taubat kepada Allah, Allah ampuni. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam surat Al-Furqan ayat 69 sampai 70, Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa kepada sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Wala yaqtulunan nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Wala yaznun, mereka juga tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, tapi siapa yang melakukan itu, dia syirik, dia membunuh, dia berzina. Siapa yang melakukan itu, kata Allah, yalqa athama, hukumannya sangat berat. Yudha'afu lahul adabu, akan dilipat gandakan azab untuknya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka itu dalam keadaan terhina. Lihat, tadi dosanya apa? Syirik, membunuh, berzina. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali orang yang sempat taubat. Taubat dari apa? Taubat dari kesyirikan. Ketika di dunia. Di akhirat tidak ada taubat. Walaupun di akhirat nanti banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang menyesal, tetapi taubat sudah tidak diterima oleh Allah. Nah, di akhirat bukan waktu bertaubat, di dunialah waktu bertaubat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, kemudian beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal dengan amalan soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat juga menjadi dalil bahwa orang yang sempat taubat, ya, orang yang sempat bertaubat dari kesyirikan sebelum mati, dosanya akan diampuni oleh Allah, asalkan taubatnya taubat yang jujur.
Asalkan tobatnya tobat yang jujur. Nah, tobat yang jujur itu yang bagaimana? 5 syaratnya. Ini syarat orang yang bertaubat. Terpenuhi 5 syarat, sah taubatnya. Tak terpenuhi 5 syarat, batal taubatnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan selainnya dari kalangan para ulama. Syarat pertama, 3 disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama, harus ikhlas. Taubat harus ikhlas. Jangan karena dipaksa. Nah, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, tulus dari dalam hatinya, mau taubat. Syarat pertama. Syarat kedua, menyesali dosa-dosanya. Jangan dia malah berbangga dengan dosanya. Nah, menyesal. Ya. Yang ketiga, dia berhenti dari dosa itu. Jangan dia katakan saya tobat tapi masih melakukan. Nah, ini belum bertobat ini. Dia berhenti dari dosa itu. Syarat keempat, berazam, bertekad kuat di dalam hati, tidak pernah lagi mau melakukan dosa itu. Syarat keempat. Syarat kelima, tobat selama masih ada waktu. Tobat selama masih ada waktu. Waktu tobat Allah buka lebar-lebar selama belum muncul 2 hal. Matahari terbit dari arah barat, nyawa sampai di kerongkongan. Kalau nyawa sampai di kerongkongan, tidak diterima taubat. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir." Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokan. Nah, kalau sudah di tenggorokan baru istighfar, tidak diterima taubatnya. Tsunami sudah mau menerjang, baru mau taubat, tidak diterima. Makanya Fir'aun itu sempat taubat itu. Fir'aun itu sempat taubat. Ketika dia mau tenggelam, Fir'aun berkata apa? Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tapi nyawanya Fir'aun sudah di tenggorokan. Allah tidak terima. Allah katakan apa? Al-ana wa qad asaita. Baru sekarang wahai Fir'aun kau mau taubat, padahal kau dulunya adalah orang bermaksiat. Allah tidak terima taubatnya. Nah, maka selama kita penuhi syarat-syarat taubat ini, maka Allah terima taubat kita apapun dosanya itu. Selama kita masih hidup di dunia ini sempat bertaubat. At-taibu anid danbi kama la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tak pernah berbuat dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati di atas kesyirikan dan belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rahmat baginya. Tidak ada ampunan baginya. Pasti dia masuk ke dalam neraka. Dan kekal menjadi penghuni neraka. Ini ikhwani fillah, orang-orang musyrikin yang masih hidup di dunia ini, kita tidak boleh pastikan dia masuk neraka. Kalau masih hidup. Kenapa? Masih mungkin dapat hidayah. Ya kan? Kalau dia masih hidup, tapi kalau sudah meninggal di atas kemusyrikannya, pasti masuk neraka. Jangan ragu, pasti masuk neraka. Ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ini nas tegas dari Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka berada di dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Tidak ada rahmat, tidak ada ampunan. Tapi kalau selama hidup di dunia masih mungkin dapat hidayah. Semoga mereka diberi hidayah. Kita tidak boleh mendoakan rahmat bagi orang kafir. Kita tidak boleh mendoakan ampunan bagi mereka. Boleh kita mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru," dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka neraka jahannam, la yuqadha alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, tidak, wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan tidak pula diringankan azab untuk mereka.
Kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah, demikianlah kami membalas setiap orang-orang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihan. Keluarkan kami dari neraka ini agar kami sempat beramal saleh, agar kami bisa beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dulu kami kerjakan. Menyesal. Nah, tapi apalah gunanya penyesalan? Ya, pada hari itu Allah katakan apa kepada orang-orang seperti ini? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah beri umur kepada kalian? Umurmu sudah kami berikan, sudah kami cukupkan. Ya. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, sudah cukup bagi orang yang mau mengambil pelajaran dengan umur yang dia berikan. Kemudian Allah katakan, waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan. Ulama tafsir mengatakan an-nadhir di sini sudah datang peringatan, maksudnya tumbuhnya uban. Nah, tumbuhnya uban itu peringatan dari Allah. Peringatan apa? Peringatan mau mati. Iya. Karena kalau sudah rambut sudah beruban, sudah terjadi perubahan-perubahan, mau meninggal. Harusnya orang kalau sudah tumbuh ubannya banyak-banyak mengingat mati. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah ingatkan dalam ayat ini, waja'akumun nadhir, sudah datang peringatan itu, sudah tumbuh uban kamu. Masa tidak mau sadar-sadar juga? Nah, maka Allah katakan, fadzuqu, rasakan azab itu. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya akidah kaum muslimin menyatakan bahwa orang-orang musyrikin, kafirin, meninggal di atas kemusyrikannya, kekafirannya, pasti masuk neraka. Ini akidah Islam. Ini yang diselisihi oleh orang-orang liberal, pluralisme. Katanya yang mengakini semua agama sama. Nah, mereka juga bisa masuk surga, sama-sama masuk surga. Yang penting orang baik, yang penting bisa berbuat baik. Dia tidak tahu bahwa kebaikan itu harus ada ya pondasi atau dasar kebaikan. Dasar kebaikan itu adalah keimanan. Tidak ada keimanan, bagaimana bisa masuk surga? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya mengharuskan kita untuk takut dari yang namanya apa? Kesyirikan kepada Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah, summa nauzubillah. Ketika seseorang itu mati di atas kesyirikannya. Nah, bukan sebentar di dalam neraka, selama-lamanya. Ya. Kalau dosa selain kesyirikan masih mungkin diampuni oleh Allah. Nah, dosa membunuh, dosa berzina masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi kalau kesyirikan tidak bisa. Anda kalau misalnya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Ini masalahnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan. Ayat ini Allah kuatkan dengan inna. Inna itu dalam bahasa Arab huruf penasab. Yang mana secara bahasa ya, yang namanya nasab itu orang Arab biasa mengatakan nasabas syai', ketika dia menancapkan sesuatu dengan kokoh. Nah, itu inna itu di situ. Jadi inna itu harfut taukid untuk penekanan. Sungguh, betul-betul ini. Allah kuatkan dengan itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Nah, Allah memang Maha Pengampun. Dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Asalkan mau bertobat. Iya. Asalkan mau bertobat. Jangan dikatakan, wah Allah Subhanahu wa taala terlalu kejam ya. Nauzubillah dari ucapan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan peringatan. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita kesempatan, umur yang diberikan. Kenapa Anda berpikir juga? Nah, ketika manusia ini sudah diberikan kesempatan, diberikan peringatan, banyak sudah perkara-perkara yang diingatkan tapi tidak mau juga sadar, maka pantas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Bukan Allah zalim, justru mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan.
Ini menunjukkan kesyirikan ini betul-betul perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Iya, makanya di antara dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahkan menjadi ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah mereka tegak di atas tauhid. Prioritas dakwah mereka dakwah kepada tauhid dan memberantas yang namanya kesyirikan. Nah, karena itulah dakwah para nabi dan para rasul. Inti dakwah para nabi dan para rasul bukan berbicara tentang politik, bukan berbicara tentang ini dan itu, bukan. Tauhid dulu, itu yang dasar. Nah, masalah yang lainnya, kenegaraan, perpolitikan, itu akan terbentuk sendiri kalau tauhid kita mantap. Lihat para nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau SAW ya mendakwahkan Islam ini, orang musyrikin datang. Orang musyrikin datang kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kalau kau mau jadi orang kaya, kami akan jadikan kau orang paling kaya di Arab ini. Kami akan berikan harta kepadamu. Kalau kau pengen wanita, pilih saja wanita tercantik di tanah Arab ini, akan kami berikan kepadamu. Kalau kau mau jadi pemimpin, maka kami akan jadikan kau pemimpin orang Arab." Tawaran kepada Nabi. Tawarannya apa? Tahta, harta, wanita, semuanya ditawarkan kepada Nabi. Tapi satu aja syaratnya, wahai Muhammad, jangan kau bodohi nenek-nenek moyang kami. Ya, tinggalkan dakwahmu ini, itu aja syaratnya. Subhanallah. Kalau orang mungkin pikirannya politik, ya, oh, mungkin bagus ini dulu ya. Kita dulu apa namanya? Memang jadi pemimpin dulu ini dulu. Nah, kita kuasai dulu. Nanti kita rubah dari atas ini. Nabi tidak seperti itu pikirannya, Pak. Lihat Nabi kita Muhammad SAW ditawari seperti itu, beliau tolak. Kenapa? Ya, tidak akan bisa tegak tauhid, tidak akan bisa tegak Islam ini kalau pondasinya belum ada. Tanamkan dulu pondasinya. Nah, tauhid itu pondasi. Ibarat kita membangun. Bagaimana kita mau membangun? Masa atapnya dulu? Nggak mungkin kan? Pondasinya dulu. Nah, kalau sudah kuat pondasinya, yang lainnya akan kuat. Ya. Ini ikhwani fillah, inilah dakwahnya para nabi dan para rasul, menanamkan tauhid dulu, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dakwah kepada tauhid, ya, yang harus kita senantiasa ya tegakkan. Ya, walaupun di sana banyak orang-orang yang menentangnya, banyak orang-orang yang memusuhinya. Akan tetapi semua ini adalah nasihat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mengingatkan dari bahaya syirik, siapa lagi? Ya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Baik. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia tidak mengampuni dosa kesyirikan. Pertanyaannya, apakah dosa syirik yang dimaksud di sini mencakup syirik akbar dan syirik asgor, atau syirik akbar aja? Kan dikatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apakah syirik akbar dan syirik asgor dua-duanya tidak diampuni? Nah, kalau dua-duanya, ini lebih mengerikan lagi nih, Pak. Syirik kecil, riya juga tidak termasuk di dalamnya. Nah, siapa yang lepas dari riya ini? Ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Ulama ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan, ya, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengatakan demikian, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik, baik syirik akbar maupun syirik asgor. Kenapa begitu? Karena ayat ini konteksnya umum. Lihat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Huruf an dengan fiil mudhari setelahnya ini dalam takwil masdar. Maksudnya apa? Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi, dosa kesyirikan. Itu dalam bentuk nakirah. Dalam bahasa Arab kalau nakirah itu yufidul umum, memberikan faedah keumuman. Bukan hanya syirik akbar aja, syirik kecil juga masuk. Syirik kecil juga masuk. Ini pendapat sebagian ulama, tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini syirik akbar saja.
Syirik asgor tidak masuk. Syirik asgor tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan, Allah ampuni. Kalau Allah inginkan hal yang lain, Allah azab dia di neraka gara-gara syirik kecil itu. Ini pendapat mayoritas ulama, bahwa di dalam ayat ini yang dimaksud Allah tidak ampuni dosa syirik kalau meninggal belum sempat taubat, yaitu syirik akbar. Syirik akbar. Nah, dua pendapat ini ya ada sisi kekuatannya satu sama lainnya. Nah, ala kulli hal ya, seseorang dalam kesyirikan tidak boleh meremehkannya, entah syirik akbar ataukah syirik asghar. Ya. Ada kemungkinan di dalam ayat ini syirik asghar juga tidak terampuni dosanya. Nah, namun ya seseorang ya ketika dia mengetahui hal tersebut, ini semakin memunculkan apa? Rasa takut kepada dirinya akan berbuat kesyirikan. Sesuai dengan judul bab ini, al-khauf minasyirik, takut dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bermanfaat. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.